Bangsari? Yes. Jangan bahasa gitu ya, Mengetik tanpa mengetik, ya, tapi bersuara. menulis dengan mulut. Nah sekarang Terus bisanya. ketika ini warna oranye, Bapak berbicara. Ketika sudah selesai bicara, buru-buru matikan lagi supaya warnanya abu lagi, supaya bising ayah mengalahkan tukang cilok karekam kan gitu ya. Iya. Bapak silahkan curhat perasaan Bapak, jujur tapi ya, jangan bohong. Setelah saya datang ke sini, mau enak-enak, mau enggak, jujur ngomong di sini, omongan Bapak akan berubah jadi karya. Kalau tiap hari kita berbicara atau ngomong di sini, maka dalam sebulan akan berlembar-lembar. Tinggal dikirim ke editor jadi buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hazana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan hari ini kita semua bisa diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, iman Islam, dan tentunya bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah tentunya bareng Bapak Pengawas PAI di kesempatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terima curahkan ke Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita yang insyaallah taat dan patuh pada ajarannya. Yang terhormat Bapak Pengawas PAI, yang terhormat Bu Mantri SDN Cikubangsari, dan tak lupa Dewan Guru yang saya hormati. Ada beberapa hal yang akan dibawakan di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua acara inti atau yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas, Ibu Mantri, Bade. Dan yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah ala hadihini wa kulli niyatin amalin sholihah binatil qabul wa maqsusun ala rasul. Sayyidil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah, beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu dari Bapak Pengawas PAI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumil din. Bapak Ibu, alhamdulillah. Campur-campur aja bukan bahasanya. Alhamdulillah, ngiring-ngiringan abi biasa berkunjung bersilaturahim, lupa izin namanya ta'aruf lah. Di ta'aruf untuk saling mengenal. Nami Asep Gunawan, kawit di Munsangalah, Bapak Ibu. Munsangalah berarti ayeuna lebat Cibiku, Kabupaten Cirebon, yang paling barat. Sampai pelantikan pengawas tes hasil Desember 2022 yang nanti kirang rampung sampai semester memang. Tapi alhamdulillah kenging wilayah binaan Keramat Mulia di Kementerian Agama sekarang ikut Dinas Pendidikan. Jantan hari ini masih ikut mulai ngantor di Pokjawa Kemenang lantai 2 Taman Kota. Jantan absen kan ikut, jantan dua poin-poin PAI mah dua bapak, dua nunungan. Jadi kan itu menyeimbangkan. Tanya alhamdulillah itu pasti di Keramat Mulia sanes daerah asing berarti dah kampung kantor sahabat di SDU juga. Dan pengangkatan pertama memang di SMA 1 Ciawi, waktu honor di MTS PMI, sekarang di SMP, SD, pengangkatan di SMA Ciawi. Nah, 4 tahun ketiga sampai ke SDU dan waktu masih bersyarat internasional kan, itu ke provinsi Opasota. Terus dibuatin oleh MK. Saya anak saya 2014.
SBI Pembangunan Bahasa Indonesia Albert unggulan enten nabina ayeuna SD unggulan seperti biasa bae. 4 tahun kemudian nembean ka Ancara terus nembe pisan pengawas. Saku kituna abdi ngapunten ya ngaganggu aktivitas Bapak Ibu kasepuan-kasepuan di dieu. Sareng rencana alhamdulillah terus ya. Waktu sudah 2004 kami telepati ya di Bunga Bangsa ya. Tapi salah sama kosan yang datang kampus sekarang di Jakarta jadi nu dianggap PNS abi nu S1 na gitu. Tapi itu kan D2 mun Bunga Bangsa PGBI bahasa Inggris. Nu di sana ayeuna di PAI bugi ka ayeuna takdir menghantarkan jantan pengawas PAI. Kumagi PAI mah Mendikbud sementawis koordinasi sareng serti kemenang jantan kaditu kadia abi ngaula anak bumantin jantan apunten ka Bapak Ibu itu abi berusaha menjembatani antawis tuntutan profesionalisme Mendikbud sareng ti Kementerian Agama. Alhamdulillah di SDI berarti tos aya guru PAI tetap Pak Kiki mohon Pak Kiki belum ASN mudah-mudahan segera ya. Kemarin udah saya cek ternyata belum masuk data di Siaga Penis Kemenang sementara di Dapodik alhamdulillah alhamdulillah bertahap saja mudah-mudahan segera. Terus seakan tenang tadi dia kami tanyakan ta'aruf ya, tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka kenalan jantan nami tos jelas ya padumukan tertular teh kapayu mungkin abi bakal sering-sering tadi ya di rumah wayahan tong bisa saya Bapak Ibu abi mah ieu mah ameng lah gitu jantan pilih gitu represinya da pamidata mah ayeuna tos zamanna tos nami tos biasa online tos biasa di akalan tapi nu utamina mah silaturahimna gitu sareng tolak ilmuna jantan silah nyambungkeun arohim kasih sayang tadina teu tepang jadi tepang tadina teu terang jantan warni gitu intina mah gitu. Mungkin grup PAI mah di situ lebih dapat dari perkawis data mah abi mah moal ngarepotkeun gitu kan ayeuna atas zamanna komo aya kaula muda di dieu Pak Kiki terus aya kaula muda terus baelah serahkeun kanggo anak. Terus pengecekan dina memenuhi tugas pertama abi kamari di ieukeun serat tugas di Kementerian Agama kangge instrumen monitoring validasi data kumaki awal tahun di aya perobihan, aya nu meninggal, aya nu kaluar sacara rutina. Ya alhamdulillah berarti ieu ge secara cepat ngalangkungan online tos ditawis tos periksa alhamdulillah nanti berarti tos kapendak jumlah sadayana 108 siswa 108 siswa. Terus anu kamari kaula kelas ini 14 mon. Ayeuna lebet tos 27 mon. Kelas ini berarti kan ada perubahan signifikan ya. Alhamdulillah. Terus rata-rata satu rombel per kelasnya ya. Jadi semuanya 6 rombel. Alhamdulillah muslim semua. Janten moal asa-asa panginten dina menyajikan dakwah kemarin. Panginten secara lembaga mah tos terang lah. Adapun yang keduanya masalah kurikulum Bapak Ibu. Kurikulumnya berarti untuk kurtilas masih ada ya beberapa kelas lagi yaitu kelas 3 ya sama kelas 6 betul ya Bapak Ibu. Dan untuk kurikulum merdeka atau kurma itu berarti kelas 1, 2, 4 dan 5 ya. Betul ya? Oke. Untuk kurma ya. Terus ngalangkungan sesi perkenalan ieu supados teu asa-asa kangge kapayu kangge pelatihan-pelatihan pada diayakeun ku simkuring ka wilayah binaan Keramat Muda yang 22 SD. Janten ari jadwal mah naruhkeun nyararat Bu Mantri mun abdi kemampuan dinten sadinten ge 2 SD ge terang gitu ayeuna we waktosna nu ieu berarti kan nembe tembus sa SD kamari Cikaso terus unggulan tos ngetik jadwal gitu. Jantan bertahap saja tapi kurang hayu sasarangan lah. Niatnya kita kalau ilmu aja belajar bersama karena Allah paridatun ala muslim. Jantan ari nuntut ilmu mah da long life education.
jadi mimiti gubra ka alam dunia punika lebet liang lahat punika maot eta mah tos jelas lah dina papagon agama wajib sareng berpahala teu aya sunahna benten sareng salat aya salat wajib aya salat sunah ya puasa ge kitu puasa wajib puasa sunah aya nuntut ilmu mah insyaallah teu aya sunahna wajib salawi urang kumenendang di alam dunia ta urang niatan bae dalam ilmu ta sesi pertama judul pertamanya eta kurikulum merdeka pangitan gitu kadituna insyaallah kangge PMM sareng IT atau napi digital da tos jamaah mun ayeuna mah urang mayunan urang kali anu milenial tos serba handphone tos serba internet janten wayahna urang sedih memaksakan belajar oge di tema-tema digital atau napi IT supados urang janten para orang tua atau napi pendidik anu meta melek digital gitu. Nah, abi satu acan melangkah lebih tebih deui pada kumaros waktu awal abi tadi kan langsung ditembak ku para kepala sekolah K3S muka hiji di Deharjarden ya berlangsung 1 hari teras nate di gugus Haja Sri kan Dewi Sartika PSP eta mayunan sagara guru eta tos tilu kami telepon di pertemuan terus gua hajar beliau berarti naon tah Sutomo Wajahnya sami tadi. Sami semua. Tapi itu nih pengibasannya di itu teh di mulon. gerbak semua Mulon teh. oh Pengibasannya teh. tak eta asalnya teh 60 pendidik lah 60 kelas semua terus nu bade sauna 7 sekolah nya eta Dr. Sutomo ya Pak Iwan itu Teh aya. ngomong teh saparantosna aya dia panginten nah eta tos aya bocoranna nah anu paling ulun mah abi teh aya cacan katoel pisan gitu eta insyaallah ke kapayun di jalan itu nya eta gugus Ki Hajar Dewantara mah nu kuleun jalan nah ayeuna samantawis konsentrasi abi kanu wetanin jalan tema nu bade diusung nya eta nu kahiji kurikulum merdeka yang kan urang kedah terbuka sok we da belajar bersama abi sami abi inti nama silaturahim nyambungkeun urang sareng tanda sayang sesama urang nyaeta dina ranah keilmuan ilmu kurikulum merdeka utamina urang pada wakca balaka saling terbuka saja dari data mah kangge nomonan tugas ngagugur kewajiban abi mah moal ngarepotin sampun checklist bae lah gitu moal ngarepotin ka Pak Ustaz Kiki ge terus di checklistan gitu percanten lah gitu mulai IT checklist apalagi terus aya laptop produk checklist terus eta malah kangge penilaian mah abi mah moal nyesakeun itu nu penting mah intisari PAI-nya yaitu silaturahim sareng belajar bersama atau nanti pengembangan diri istilah kerennya atau nanti sholat zuhur. Tah oke saurna bade aya gabungan 7 sekolah sate acan abi melangkah jantan ngisi pelatihan eta hoyong kurang diawali dengan keterbukaan dulu biar nggak ada dusta di antara kita dari sisi Bu Mantri kepala sekolah apa sih masalah selama ini harus tahu berarti nah pilih ke ayah entong di ayah gitu kan jantan udah aja alami natural terus dari sisi guru kira-kira kurikulum merdeka masalahnya apa apakah di pembelajaran atau di assessment atau di PMM platform Merdeka Mengajar atau di pemanfaatan Chromebook alhamdulillah sekolah itu kapasihan anugerah 28 mon luar biasa samantawis personil nembe 11 mon berarti kan rangkum ya luar biasa jantan pami program dicanangkeun satu guru satu laptop tos kedahna di dieu mah tah berarti tos ieu mung masalahna sok diangge tara kan gitu terus sok belajar tara terus dimanfaatkan di pembelajaran tara urang sami-sami bae lah da abi ge kapungkur itu bertahap gitu sanes ti IT abi ge sanes ti digital tapi insyaallah itu utamidah terus nusa terasna nyaeta perkawis modul di PMM di dieu sok digarapna sasarangan serempak di kantor di suatu tempat sambil healing kuliner atanapi masing-masing gerompok eta ge abi kedah terang jelas nah, terus akun belajar nah tos kabel di sadaya panginten mah apa gitu Tacan abi Tacan
Ibu terus belajar ini. Berarti siswa nanti atas semua. Terutama AN. Tapi kita kan 2 tahun dan pas akun diaktifkan, aktifin terus iya. biasa paling penting. Biasa, mudah-mudahan. Nah, berarti akun belajar teras na TPMM mubade teh mubade ke garapun urang bahasin urang latihannya bersama-sama. Nah, baik di gugus maupun di sini gitu kan. Teras kok tekedah formal sareng abi mah da abis pribadi memang backgroundnya latar belakang tadi ya bersama-sama curhat saya pribadi. Memang intinya mah aslinya mah mau lah sesah itu yang kira. Yang intinya mah esensinya bae urang mah sareng substansina. Yang penting silaturahim dapat, teras tolak ilmu pengembangan diri dapat. Adapun formatnya bentuknya terkedah diresmikan, terkedah diformalkan. Badai sambil kieu mangga, badai sambil refreshing di mana mangga. Kita mengiringan bae abi mah. Boh badai melalui gugus hayu, badai di lokal di hayu kayak gitu. Kita mah sambil pilih saja lah. Nah, teras angke berarti perkawis kurikulum merdeka abi nunggu keterbukaan ada masalah tidak itu. Dari sisi pembelajarannya, pembelajaran teh aya tilu berarti yang pertama intrakurikuler nyaeta saat urang ngawulang di kelas. Nu kadua nyaeta kokurikuler nu diistilahkeun proyek profil pelajar Pancasila. Tadi abi tos observasi sakedak Bu Mantri hapunten tos perekaman sakedak sareng ibu kelas 5 mun alhamdulillah tos ngantan proyekna sauna teh nyaeta tentang pengelolaan sampah sekolah ya. Istilah tema hidup berkelanjutan luar biasa sekali itu. Nanti saya minta dokumentasi video dan fotonya kalau nggak ada nanti diadain sajalah apa istilahnya mah formalitas. Eta penting kangge aksi nyata. Punten Ibu Rus berarti kantos dipun aksi nyata kayak samping biasa. Nah kalau sampai acan berarti Abinya gagal bae Pak. gagal bae. Kayak urang sasarangan Saya 10 nomor. Nah, di dia aya tim muda mun aya Pak Kiki insyaallah desain videona kumaha saena lah. Terus wajah-wajah guru semua ditampilkan siswa, terus aksi nyata dikawin tema, pemilihan tema, lalu fasilitator proyek, dugi karena aksi nyata laras-laras bahwa yang tadinya A menjadi B, yang tadinya B menjadi C dan seterusnya. Nominal pendidikan ada perubahan yang tadinya kotor menjadi bersih, gitu kan? Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu semua dipotret, itu semua didokumentasikan. Dan kita nanti desain jangan terlalu lama durasinya Pak Titi, usahakan 7 menit maksimal ya. Maksimal. Lalu dikirim ke PMM. Yang kurang sasaran lain telah tenang. Dia mah menggali saja dulu ya. Berarti untuk PMM no problem ya. Untuk pengisian modul kumaha Bu? Suka dijadwal atau masing-masing? Masing-masing Pak. Masing-masing. Tangke abi berarti suatu saat bakal sambil-sambil mengecek tintan-tintan terus sabaran dulu ditambahan terus nanti acan kurang sasarangan bae lah abi ge sambil-sambil belajar gitu kan. Rajin apa kenal rajin. Bisa rajin. Kita sabaran modul Pak. Tapi kan air modul buat biasa didorong aja Pak. Betul. Betul. Yang penting mungkin ada inovasi, ada perbaikan mungkin lah. Dari gini ditinggalin mah dak gitu-gitu kan ya. Intina mah urang mah kantun klik-klik wae salarosna mah. Da ari materi mah 30 rek kitu perbedaan istilah wae. Mun biasana pengalaman waktu di SD Ancala pamit teu disarankeun teh semangat. Biasana mah pamit disarankeun, "Ayo nomor hiji Bapak Ibu naon?" Mun B sadaya klikan gitu mah. Karena etak benten gitu. Benten gitu. Karaosna lah psikologisna. Pamit tos di Bandung Karompok luar biasa godaan gitu kan. Laptop ka mana gitu kan, HP ka mana kan gitu. Nah, urang teh kada sami-sami jujur bae lah ayeuna mah namina ge mendiagnosa atanapi asesmen diagnostik. Ari asesmen diagnostik teh urang teh menggali di awal waktu sebelum urang berjuang. Istilahna akhir semester lah gitu. Ayeuna mah sumatif sayeuna teh. Da kitu-kitu kan namun Pak, da ahli penilaian mah mumbentan istilah wae kayak sekedar di pemilu gentos menteri jigana badannya gentos di istilah gitu. Janten tekedah stres. Tekedah stres pergantian musim lah. Intinya menikmati saja ya. Betul. Di Indonesia pasti Jadi sekuat apapun, semarah apapun, kita menolak musim dah sesah. Menuju musim duriannya tekedah nileng kana rambutan mah dan kege bergulir.
ayeuna mungkin musimna kurikulum merdeka wayahna kita nikmati saja lah. Kekedah pusing, justru lupa pusing mah pejabat nu di luhur da bade ngalaman pergantian kepemimpinan biasanya lebih stres. Kita mah insya Allah lebih tentram di bawah mah ya, ajeg gitu mapan. Nu di luhur mah kan cantang terus narima kali bertahan kan gitu ya, seperti itu. Kemudian pembelajaran sudah, asesmen sudah, ras karakter nyaeta profil pelajar Pancasila, muka hiji, kedah iman takwa, percanten lah di dia muslim sadaya mu, bari tos aya PAI, lah, pan, kumaha, Kampus ada maksana murid, Non muslim. Bagus mah kan guru mah, Oh. mohon pami untuk ini mah apa data siswa muslim sadaya mah. Pak Agus nyepang kelas atau napi olahraga. Oke. Itu terjadi persoalan maki dina profil pelajar Pancasila itu kan ada berbineka global ya yang kedua. Jadi intinya kita kerjasama untuk membangun NKRI, mau muslim mau non muslim sama-sama saja. Fokus utamanya untuk mensukseskan tujuan pendidikan nasional. Nah Pak Agus asal dari Cigugur ya, Cipari ya, Cigugurnya gitu, Cigugurnya. Baik Pak Agus udah lama berarti semenjak ASN di sini. 10 tahun. 10 tahun. Ciku Bangsalina 10 tahun. 2012, hari tadi itu 2012. November awal. Disingkat baik orang mah makan apa roti manis, mah beriman dan bertakwa ya. Nah, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, makan kannya berbineka global, menghormati yang berbeda itu. Terkedah mencampur adukan perbedaan tapi saling hormatan baik. Misalnya dalam satu meja saya senangnya creamy latte, Pak Agus kopi kapal api, sah-sah saja dalam satu meja, tidak mesti memaksa yang doyan kapal api kedah creamy latte kan gitu ya. Betul. Itu berbineka global. Toleransi yang paling minimal adalah tidak mengganggu keyakinan yang berbeda dengan kita. Cukup tidak mengganggu saja tapi tidak perlu ikut-ikutan. Itu toleransi ya. Lakum dinukum waliyadin ya. Ras nukatilu nyaeta anak didik inovatif. Jantan pamitos ngayakeun project burus tadi tentang apa kebersihan. Anak inovasinya di mana? Yang tadinya melihat sampah ngagoler, ayeuna mah kan gitu ya. Lalu membuat apa tong sampah, lalu diolah mana organik, mana anorganik, mana nu biasa didaur ulang, mana nu kedah dipendam jadi kompos. Tah eta diolah we lah. Intina mengajak barudak supaya inovatif. Nukatiluna makan apa tadi? Roti, rohnya itu apa? Kegotong royongan. Tah kira-kira dina project eta udah teh hare-hare masing-masing tak langkung gotong royong setelah adanya proyek kan gitu ya, luar biasa ini proyek. Sebetulnya produk akhirnya mah itu enggak peduli, enggak masalah mau produknya jadi mau enggak, itu bukan target. Yang jadi target utama adalah 6 karakternya tadi, dimensi yang 6 itu makan, roti, tinggal itu apa? Kritis dalam berpikir ya. Jadi si anaknya mampu nggak mengkritisi lingkungannya dengan tema yang tadi. Oh iya lingkungan saya suka banjir, jangan-jangan ini dari sampah yang berserakan. Kritis si anaknya mulai kebangun dengan proyek itu. Nah tapi bila mana setelah adanya proyek si anak teh tetap melawan kerjasama gotong royongnya, malah tidak saling menghormati antar yang berbeda, berarti belum berhasil. Itu jangan dulu dikasih nilai A+ di raportnya. Raportnya khusus ya. Kalau raport proyek, benten sarang raport nu pembelajaran yang intrakurikuler. Makan roti manis ya. Berarti apa? Mandiri is kritis. Jadi mandiri itu si anak nggak boleh ogohan lagi. Seperti itulah kurang lebih. Nanti bahasan lebih lanjut di pelatihan saya. Baik, untuk budaya sekolah berarti karena sudah ada PAI, percayanya absus salam menebar salamnya. Hormatkan salureun, mikanya akan usaha handapin, pamipa pendak siga sireun pangitan ya, saling menebar keselamatan ya, terutama nu muda anu tua sareng nu sesama. Eta pangingan di budaya pun di Senin dimika 5 hari kerja. Nah, kamari usulan ditolak ya.
yang 5 hari. Belum, aku udah nanti 2024 Ya, kan. karena kamu kan pengennya 5 gitu. Pak Agus gimana? Mending yang 5, mending 6. Udah opa. Tahu apa resikonya, tapi Sabtu Minggu libur. Aku aja satu pada mau ke sekolah. Kadang-kadang kita Apa ya? Ini nginep di internet. Nah, membangun budaya sekolah berarti di sini 6 hari lah gitu. Senin dugi Kak, Sabtu. Tetap bae Minggu tiasa weaan sareng urang kalian. Adakan kelas maya yang virtual baik di WhatsApp maupun Telegram. Ayeuna mah fasilitasnya. Terus membangun budaya sekolah naon deui nya kebersihan atau terus ekskul Jumat suka ada ya. Ada. Berarti ieu mah tos lolos sadaya lah. Kami abdi jantan asesor mah insyaallah akreditasinya. Kalasan ayeuna kangge asesor mah rerencangan padidi. Ieu daftarna 2024 juga nama. Kamari dekat sana. tenang kami keneh gitu. Ayeuna teu manusia sila. Entos tahun kamari teh Kumaha tinggal obat tos, beli. Bukan naon yang di dia, B-nya. B. B gemuk. B dulu. Begitu kali. Bertahap saja. B gemuk kan di kamari. Anak alim. Terus berarti kan itu literasi numerasi. Ya literasi lebih ke bahasa, numerasi lebih ke matematik lah. Kita mau bertahap aja disesuaikan dengan pasti ya. Jangan memaksa anak di saat usianya pastinya belum cocok. Jadi seperti itu. Terus untuk terakhir nih eta metode diusahakan menyenangkan, baik pembelajaran aktif, interaktif, komunikatif, efektif, menyenangkan. Fokus Kang M baik. Margi pembelajaran menyenangkan sekarang malah tambah kaluhur, tambah ke universitas, tambah ditinggalkan. Itu yang sering dikritisi terutama oleh Pak Nadiem Makarim. Berbeda katanya dengan di luar negeri. Justru konsep menyenangkan ketika pembelajaran di TK di PAUD, kenapa mulai ditinggalkan ketika masuk SD? Kenapa mulai ditinggalkan ketika masuk SMP, SMA dan perguruan tinggi? Akibatnya, menurut survei boleh googling lah, indeks angka level kesetresan tertinggi yang bunuh diri bukan di kalangan TK, tapi di kalangan mahasiswa. Luar biasa. Ada apa? Salah satunya katanya konsep pembelajarannya tidak menyenangkan peserta didik. Nah, urang alhamdulillah tentang waktu TK PAUD sareng SD caket tatanggana mon sakti acan ngaluluskeun ka SMP. Ayo urang perjuangkeun sami-sami mun ngaulang matematika kumaha carana supaya menyenangkan. Mun ngaulang bahasa Inggris atanapi PAI, atanapi penjas kumaha carana supaya menyenangkan. Saya ke anak hidup saja ya. Saya ke anak enggak pernah nanti mentarget anak ranking ke anak ya. Saya kebetulan dianugerahi 7 anak, jadi nggak pernah mentarget. Sampai saya bahasa ke anak seperti ini, yang ranking 1 nggak pernah jatuh dari kelas 1 sampai SMA, cukup Abi aja. Kalian nggak pernah dituntut ranking 1. Yang Abi tuntut kalian itu belajarlah dengan bahagia dan berbahagialah dalam proses pembelajaran. Ke setiap anak saya tuntutannya bahagia. Gitu. Gimana nih bahagia nggak mondok di Cikini? Bahagia Bi. Kalau udah nggak bahagia ngomong. Saya begitu ngetesnya. Karena kebahagiaan itu, proses pembelajaran menyenangkan itu sebenarnya modal awal. Gitu. Itu Abi menyelaraskan dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah, anugerahi kebahagiaan, kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi mau dicari apa sih sebetulnya? Gitu kan? Karena kepintaran IQ anak, kognisi dan psikomotor tidak akan dihisab di akhirat. Jadi yang paling utama adalah kebahagiaan keluarga, pasangan, anak istri. Tak ayeuna mulai diterapkan di konsep pembelajaran. Nah, gimana bahagia enggak belajar sama Bapak di akhir pelajaran pakai ditaruh refleksi lah gitu, diafirmasi lagi, dikonfirmasi. Takut Bapak selama ini ngajar bikin kamu enggak betah, gitu kan? Jadi kalau di saya di pengawas katanya jadilah pengawas yang dirindukan. Kepaksa. Nah, di guru berarti jadilah guru yang dirindukan. Nu dikhawatirkan kesan guru dulu ya waktu saya lagi SD, wah nembe kadang aku pin ketoprak sapatu namanya wah pak guru matematika gitu. Pas saya kawan bu gurunya nggak masuk sakit, kenapa nggak innalillahi, kenapa hore burus kan gitu ya. Nah, saya sampai introspeksi Bu Mantri merasa apa jangan-jangan saya nanti begitu takut gitu kan, takut doa-doa yang kejelekan dari umat itu. Nah, orang mau khailah merasa bahagia. Terus yang terakhir adalah tasakur di rumah, kita syukuri bagaimanapun lelahnya kita sebagai orang tua zaman now dan pendidik di era milenial ini di kurikulum mereka,
Udah aja, dan bagaimanapun Allah sudah menakdirkan kita profesi guru. Nikmati saya jalan ini, bisa jadi ini tanda kasih sayang Allah supaya kita makin tiap hari nabung amal jariah. Sepakat ya? Karena apapun kebaikan yang disampaikan guru ke anak itu berimbas pada pemenuhan tabungan akhirat. Dan nabung di dunia mah kealaman kusim kuring bu sesah pinuh nah kan. Terus iya di korowatan nih tuh kalau buat tanah suci dia hampir kahilang membaik 2019 muka sabara tahun dari jika nama 12 tahunan tak hanya nama ayat satu tabungan kurang bisa diperjual misalnya di ayunan apa ayunan nyata tabungan akhirat amal jariah pundi-pundi jariah naon jalan nyata naon lah luar biasa cek abdi mah profesi guru pendidik. Makanya Abi mah nggak mau penawaran kemarin dari Kasih di Kemenang katanya untuk ini untuk saya nggak mau, termasuk dari Subdit Direktorat PAI SD Kementerian Agama yang di Jakarta saya mau ditarik ke lantai 8 saya nolak. Saya lebih mencintai passionnya dunia pendidikan guru, entah itu guru, entah itu pengawas, entah itu media suara, instruktur atau dosen, yang penting jangan keluar dari jalur pendidikan. Luar biasa. Bahkan Bu Mantu yang saya rasakan di saat kita lagi malas-malasnya ibadah nyari pahala ya, tapi ternyata ada aja minggu-minggu ini kita itu nggak sengaja pendidik dengar lantunan ayat dari anak karena waktu itu sedang jadwal anak setoran hafalan surat An-Naba. Padahal saya lagi malas baca Quran itu, tapi ada aja Pak mau setor An-Naba anak-anak. Akhirnya mau nggak mau telinga saya mendengar kebaikan, mau nggak mau mata saya mendengar anak-anak penuh dengan kebaikan. Jadi pahala teh ngalir bae di guru mah insya Allah kaitan mukarawah. Terus kali itu nak barokah. Nah bicara barokah jangan selalu menyoal amplop. Insya Allah karek anak turunan sehat mon. Aya anu aneh-aneh eta teh barokah. Itu kan lingkungan kerja yang soleh-solehah, tetangga yang baik itu menurut saya rezeki keberkahan. Dan itu lebih banyak didapatkan di dunia guru dibandingkan pekerjaan lain. Itu yang saya rasakan. Bu Menteri curhat dikit, dulu mah manajemen Trisakti bukan guru saya, tapi akhirnya saya tersesat di jalan yang benar Pak Anies dan takdirnya jadi guru ya 2008 ya. Alhamdulillah menikmatilah. Itu saja ya Pak Agus. Saya juga bukan tanpa kasus. Alhamdulillah hidup saya ramai dengan kasus. Tapi kita prinsipnya seperti pohon saja, tetap tumbuh menjulang, memberi buah dan kemanfaatan. Mau diganggu, mau dia kan pohon suka ada gangguan ya. Kadang sebentar lagi musim caleg ya, dipaku ya, dipakai iklan sedot WC pohon, tapi nggak pernah membalas ya. Pohon boro-boro membalas ya kepada yang menyakiti. Fokus aja tumbuh menjulang ya. Pucuk ke atas, tauhid, vertikal ke Allah, lalu akar ke kedalaman bumi, memberi kemanfaatan bagi sesama, tengah-tengahnya berbuah berdaun lebat, memberi vitamin bagi kehidupan. Luar biasa itu pohon. Dan itu ayat kauniyah kalau di Islam bagus. Ayat kauniyah itu ayat yang tidak ada di Quran, di hadis, tapi ada di jagat raya. Itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan sepakat tentang universalnya. Itu saja mungkin dari awal sampai akhir. Perkenalan sudah, pembelajaran sudah. Insya Allah itu mah hanya ta'aruf Bapak Ibu kekedah kumaha. Tapi intinya mah nanti saya akan mulai menjalani tugas saya selaku pengawas. 1. Pendampingan, 2. Pembinaan, lalu sama-sama saja dengan ibu ya. Adapun caranya boleh di sini. Kadang saya mungkin masuk ke kelas, kadang mungkin kita ketemu di gugus ya Bapak Ibu, atau mungkin refreshing itu ya udah ya. Seperti itu. Bicara banyak padat ya September ya. Luar biasa. PAI juga katanya mau studi banding ya. Ke Bondowoso apa ya? Nanti akhir. Nggak tahu saya. Tapi mungkin cek dulu. Ya, nanti cek dulu. Terus besok ke rumah jalan saya. Ya dinikmati saja Bapak Ibu. Dimanapun, sebagai apapun, posisi apapun, kita fokus saja menebar manfaat bagi kehidupan. Sepakat ya Pak Agus? Luar biasa Pak Agus sudah teruji 3 bulan lagi. Betul? 3 bulan lagi ya? Menikmati. Nah, silaturahimnya tetap kita pertahankan.
Kalau saya misalnya main ke sana, wayahnya udah disasar. Pak Agus juga main-main ke saya ke Mencangara. Main aja refreshing. Dan pada akhirnya mah kita apa tuh kan? Semua atribut akan ditanggalkan yang pada akhirnya betul Pak Agus, semuanya akan kembali ke masyarakat. Apalagi pada saat kita tiada. Insya Allah yang nyolatin kita itu bukan saleh, bukan legislatif, tapi tetangga-tetangga yang mungkin selama ini nyaris kita cuekin. Kita terlalu fokus ke dinas, pangkat golongan, ngatur kenaikan dan sebagainya. Tetangga kadang kurang perhatian, padahal itu yang akan menyolatkan jenazah kita. Nah itu. Jadi tetap kita imbangi saja Pak Diki antara profesi dan kesosialan. Seperti itu. Mungkin itu saja di sesi pertama. Sesi kedua nama santai terbuka dan perekaman akan dilanjutkan. Intinya masalah IT ada enggak di sini? Karena laptopnya udah 29. Kalau ada pengen apa, sok saling terbuka. Pengen saya belum bisa bikin video, boleh. Saya belum bisa bikin PDF, oke. Saya belum bisa berbagi link-link penting ya, boleh. Cara membuat link di mana, boleh. Silakan. Atau saya pengen editing video pakai Canva, editing foto supaya foto saya yang diam karena saya pemalu bisa merenyam sehingga penyiar berita. Padahal foto digegirkan bisa gedengin sekarang nuhiji Jokowi, nuhiji Anies, tapi Anies buka persepsi di kelas. Anak-anak pasti senang. Oh ada Pak Anies, Jokowi closingnya penutup pembelajaran, tengah-tengahnya kita muncul. Itu kan asik anak-anak. Namanya juga pembelajaran yang menyenangkan. Boleh. Pokoknya yang saya bisa insya Allah. Gitu. Misalnya saya mau pengen assessment penilaian pakai Excel, boleh. Bagaimana meranking tanpa perasaan kan dirasa-rasa mending segini ranking kita, mending segini ranking gua. Padahal Excel akan tersinggung kalau seperti itu. Padahal tinggal rewet udah jadi nilainya, gitu kan? Nah, yang selama ini terjadi kelompok ada, laptop ada, tapi kalkulator ongkong. Kita kasih itu ya. Lebakannya naik dulu man. Warnanya Pak. Saya ambil ini masuk sesi 2 aja ya langsung ya, biar cepat ya. Saya masuk ke sesi 2 dari kesepuhan saya dulu yang akan pensiun Pak Agus dan Bu. Oke. Boleh sambil itu aja ya sambil. Ya, santai. Rekaman. Ini berarti untuk menyempurnakan tugas saya di pelatihan nanti di Gugus Dr. Sutomo dan di sini. Saya mulai dari Pak Agus dulu. Jujur Pak Agus nih 3 bulan menjelang. Pak Agus terkait kurikulum kan udah ya, terkait pembelajaran udah, kuliah juga. Sekarang tentang IT yang katanya harus serba melek digital. Nah yang Pak Agus rasakan, anak-anak kita kan di rumah aja serba media, pesen loket aja pakai internet, pesen ojek aja banyak. Yang Pak Agus rasakan ini menghadapi era revolusi industri 4.0 yang serba internet. Pak Agus merasakannya gimana sih? Ya kalau udah ada itunya bisa belajar pada anak-anak. Pak Gigi maaf ya. Boleh. Yang saya pilih. Oke, berarti Pak Agus sepakat dengan saya bahwa IT itu ada manfaatnya untuk membantu proses pembelajaran. Ya. Betul ya Pak Agus? Tapi kita harus jeli, harus adil memahami persoalan. Karena tidak ada di dunia ini yang sempurna. Sepakat Pak Agus. Ada sisi positif, ada sisi negatif, ada siang, ada malam, ada terang benderang, ada juga gelap gulita atau apa istilahnya kolak min syarri ghasiqin idza waqab. Itu kita harus berlindung dari kejelekan malam. Nah malamnya, gelapnya dari sisi IT menurut Pak Agus, sisi negatifnya yang Pak Agus rasakan ketika melihat anak-anak kita di rumah. Oh kok begini, kok begini. Ya sebagai orang tua ya kita harus memantau pada anak-anak seperti itu, yaitu menggunakan HP atau laptop apa ya, dimana 2 jalur atau luar biasa. Ini mah udah lulus, Pak Agus mah nggak usah lagi diklat, nggak usah lagi itu. Saya sepakat Pak Agus, kontrol, lulus sepakat ya. Sehebat-hebatnya kendaraan yang baru diciptakan ya oleh satu perusahaan Honda misalnya, yang kalau nyelonong keluar dari dealer gitu aja tanpa rem gimana? Ya, begitupun dengan kehidupan anak didik kita. Dijorkeun, ieu HP-na, ieu gadget-na ya Pak, ieu laptop-na, ieu Chromebook-na 28 deh. Tapi
Tapi kita pernah nggak sih tahu, kan goib di belakang kita, mereka sedang mengunjungi internet situs apa saja ya. Saya pernah ngajar di SMA Pak Tegar, saya pernah di SMA Ciawi, sekali ngerazia saya dapat 3 kantong kresek plastik warna hidung, dilebetna HP hasil razia, salah satunya putra Pak Lurah, putra anggota dewan. Dan luar biasa Pak, ketika saya buka, luar biasa programnya, videonya aneh-aneh. Itu betul Pak Agus, saya sepakat ya. Perlu kontrol, perlu rem. Sehebat-hebatnya kendaraan tanpa rem celaka. Kontrol itu penting. Baik Pak Agus, sepakat. Kemudian saya beralih ke Bu Elah ya. Bu Elah posisi Januari ya. Januari 2025 luar biasa. Merasakan dulu nanti ya era kepemimpinan baru ya. Pemilu dulu. Nah Bu Ella, nah Pak Agus tadi udah luar biasa dari sisi motivasi, kontrol itu penting. Nah sekarang dari sisi teknis, karena Bu Ella masih ada waktu kurang lebih 1-2 semester, yang Bu Ella jadikan kepengen banget, sebetulnya pengen bisa apa? Untuk mengimbangi anak cucu kita di rumah dan di sekolah, dari seputar gadgetnya, apanya, YouTube-nya, filmnya, atau sebetulnya ada nggak keinginan gue satu aja yang pengen bisa tapi belum kesampaian? Tapi jujur, ini mah jujur. Apa ya? Tapi pengen, minimal pengen dulu, jangan dulu pelatihannya kapan, kayak belum tentu. Minimal ada kepengen. Ketika Nabi Musa ditugaskan Allah menghadapi Fir'aun, yang ditanya itu, idhab ila Fir'aun, pergilah wahai Musa, datangi Fir'aun, innahu tagha, dia udah melampaui batas. Akhirnya apa bahasa Musa ke Fir'aun? Dibunyi, wahai Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri? Coba luar biasa santunya Nabi Musa atas bimbingan Allah. Yang ditanya keinginan dulu. Nah, saya mah ngapain isi pelatihan kalau keinginannya belum ada, betul nggak? Makanya peserta pelatihan saya suka ada diagnostic assessment. Penilaian di awal dulu, ada nggak keinginan? Yang nggak ada kesenang dulu, yang ada kesini. Saya hanya melayani yang ada keinginan saja intinya, dan yang belum ada dimotivasi masuk gitu. Nah, Bu Ella jujur, ada nggak keinginan untuk pengen bisa satu aja aplikasi yang ibu taklukkan sebelum pensiun kita? Ada enggak? Barangkali kepengen bisa syuting, bikin film, jadi artis, nyanyi-nyanyi direkam, lalu ada judulnya kayak sinetron. Jujur, pengen bisa. Pengen apa? Pengen bisa itu sih Terus terang aja supaya terang terus. Yang paling di antara PR kepengen, yang paling pengen banget apa? Itu akan jadi PR saya loh. Pengen bisa IT. Oke, ibu lebih senang ke film atau desain foto atau utak-atik angka atau pengetikan biar bisa bikin buku, nanti di sini foto ibu, namanya nama ibu. Yang lebih pengen apa? Video, foto, atau mengajar anak menggunakan fokus. Keren. terus pakai itu apa? Itu yang besar. Oke, Itu kan sip. Oh, iya. Keren. Ini saya senang sekali nih. Jadi kegali. Nah, nanti tugas lulus ke anak seperti itu. Diagnostic assessment, menggali kepengen anak. Yang digali apa? Beca. B-nya bakat, minat, apa? E-nya emosinya. Anak itu gimana? Cepat marahan atau sabaran atau apatis, diem aja kita sih gak hayang ngunjung kan itu ya. Kedah di situ kan ayam siswa itu. Beca, C-nya itu adalah cara belajar. Ada yang anak tadi kelas digendangan, jangan dimarahin. Itu cara belajarnya kinestetik. Ketika manggil meja, dia harusnya dibawa oleh gurunya. Ini nak laboratorium kesenian, ini drum band, ini kendang. Kan itu ya. Ini karena nggak ada, akhirnya ini sasaran. Saya baca cara belajar. Ada juga anak yang disodorin kitab cepat, nangkep tajam, ingatannya kuat. Dia berarti visual. Ya kan? Ada juga yang audio. Orang tengah dongeng langsung ngarepkeun. Masa pun dongeng lah kan gitu ya. Nah itu. Ada juga yang nggak punya. Nah saya sebetulnya lagi menerapkan itu sekarang di sini. Saya lagi belajar, belajar jadi pengawas gitu. Nah kemudian saya terima kasih sekali Pak Agus sama
Ibu Era sudah terekam dan saya izin kalau suatu saat rekaman ini saya bawa di pelatihan nasional karena saya selain pengawas sejak 2015 instruktur nasional di Kementerian Agama RI Jakarta Pantaman Kota Kuningan. Jadi saya suka ke Aceh, ke perbatasan Malaysia. Kadang-kala untuk percontohan video-video dari sini saya nggak mau ngebohong lah itu, jadi mending apa adanya kayak rekaman gitu. Saya lebih senang itu Pak. Jadi mohon izin, mohon maaf, mudah-mudahan jadi jariah kita pahala. Bagus, terima kasih. Saya lanjut ke Pak siapa ini ya? Pak Supena kelas 4 berarti Purma kurikulum merdeka. Ada juga yang disebut Purma kurikulum merdeka. Bapak asli Ada Cijoho. di dasar itu air Pak Iman Rohit anu kapona di ancana Bulak balok. nah Eta saderek keneh. Facebook lagi sareng grup WhatsApp lah aya gitu. Alhamdulillah. Pak Supena pun Pak Supena berarti dikawin SK kelas kali Hari 2008 2003 2003 5 tahun kemudian sampai Agustus 2008. Serti berarti masih portofolio. Abdi GBS 2002 GBS 2008 PNS. Sertifikasi Sertifikasi 2012. 2012 masih portofolio atau SPLP? LPG. Luar biasa. Pak Supena usia ayeuna teh 50 genap. 5 genep. Abi mah moal nyabit-nyabit kurikulum merdeka. Seueurna YouTube, seueurna Google kantun diawas engke sharing mohon. Tah moal nyabit-nyabit assessment malah bicara ketulusan mah abi lebih percantum kana persyaratna. Tos terpuji dan mabatina. Abi mah bicara abi terang we IT. Tah, Pak Supena jujur ada pengalaman enggak menyajikan pembelajaran digabung dengan keterampilan digital atau IT. Barangkali ada pengalaman pernah nayangin apa ke anak atau pernah ngajak apa ke anak. Alhamdulillah sampai saat ini belum Pak. Oke, siap. Soalnya Teh colokan. memang ya, belajar IT-nya mungkin masih diraba-raba dari 2008 baru disenjadikan kuku udah SBI. Oke, masih dalam tahap belajar Pak. Abi di ruang video. Ada banyak sekali-kali mah aku pakai Fokus. Oke, Aku belajar berarti ada kesamaan satu. Oyong. Ada keinginan tapi. Ya, yang pasti. Oke, sip. Sepakat. Saya Saya senang banget yang ini. Ada jawaban-jawaban seperti ini. Pak. Berarti Foto. minimal keinginan ada. Terus yang kedua, penayangan apa di layar lebar. Bahkan, maaf ini mah, bocoran dikit, kebanyakan guru-guru termasuk yang di PSP, program sekolah penggerak seperti Pak Uus, Pak Hajasi, banyak. Kebanyakan kan udah biasa ya. Udah biasa ya, turun. Biar ketika menyajikan apa laptop ke layar lebar, dari laptop ke layar lebar udah biasa ya, mereka gitu. Nah, jujur, di sini mungkin sedikit tertinggal, tapi ketika mengejar ketertinggalan, saya kasih cara cepat dan lebih dari itu, lebih ekstrim atau bahasa kurikulumnya hots ya. Artinya nanti saya coba Bapak Ibu tidak sampai 5 menit, saya coba tidak saya menyajikan dari laptop ke layar lebar, tapi bagaimana caranya menjadikan gadget Bapak Supena menjadi layar lebar. Jadi Bapak nggak pakai lagi laptop nanti, pakainya HP. Apa yang Bapak tulis di HP akan muncul di layar. Jadi ini papan tulis Bapak, layar papan tulis anak, seperti itu. Nanti, insya Allah tidak akan sampai 5 menit. Ya, bisa, yang penting Bapak ada keinginan aja dulu. Itu diajar waktu itu dicoba aja biar Siap, orang tahu siap. betulnya siapa dulu. Oke. Apa yang sudah Gini Pak, Lalu model HP-nya HP apa aja gitu? apa aja Iya, yang kita penting kan biar saya dia lihat aku mau saya kan cek. dari tadi Katanya saya mau observasi lihat HP, artinya HP-nya udah ngajak. Namanya smartphone, smart itu cerdas, HP-nya udah ngajak cerdas. Tinggal kita ada nggak keinginan? Oke, saya buktikan ya Pak, saya buktikan ya. Nah, ini WiFi-nya apa ya? SDN Cibuan. Ya cukup Bang Sari. Oke, Pak siapa? Sandinya Siga nu baheula, Pak. Mohon maaf. Siga nu baheula. Siga. Urang mah nyieun ieu bagian. Bisa gambar aya. Siga nu baheula. Oke, sekarang usia Pak Supena berapa tahun? Ya 4 tahun lagi
Masih Masih. Nah, 4 tahun berarti 60 minus 4, 56. 6. Jujur, selama 56 ngalamin hidup di bumi Allah ini. Ya. Nah, jujur semoga panjang umur dan barokah. Nah, Pak Supena pernah enggak selama jadi guru ngalamin satu aja punya produk buku karya Bapak? Belum. Belum. Ini kita curhat-curhat. Belum. Nah, nanti saya ada tantangan khusus dan enggak perlu stres. Insya Allah enggak perlu stres. Selama saya pengawasnya mudah-mudahan belum pindah di wilayah ini, mudah-mudahan kita punya buku antologi keroyokan istilahnya, karya bersama. Jangan mengejar poin, kredit poin, jangan. Yang penting kita ngalamin sebelum pensiun, bener enggak sih saya bisa jadi penulis buku kan gitu. Saya ingin buktikan sedikit saja ya di sini. Sedikit saja, tidak sampai 15 menit, bahkan tidak sampai 10 menit. Ya, saya ingin mengajak Pak Supena karena gabungan tadi Pak Sujud ada keinginan ya. Iya. Maka saya tawarkan, mohon maaf saya nggak ke layar lebar ya, Ibu boleh ke sini santai aja ya, santai aja. Bisa. Bisa orang Karinurita. Oke, ini mah yang touchscreen ya. Nah, saya ingin coba, mudah-mudahan berhasil ya. Ini sinyalnya harus kuat sih. Nah, ini tools ya, ini tool itu alat. Ini adalah voice. Selama ini kita melihat juru tulis dan lain sebagainya ngetik. Kita bicara. Iya. 11 jari, 10 jari, dan sekarang Pak Supena saya tawarkan tantangan yang tanpa mengetik. Ya jangan bahasa gitu ya. Mengetik tanpa mengetik, Ya, tapi bersuara. menulis dengan mulut. Nah, sekarang Terus bisa aja. ketika ini warna oranye, Bapak berbicara. Ketika sudah selesai bicara, buru-buru matikan lagi supaya warnanya abu lagi, supaya bising ayam mengalahkan tukang cilok karekam kan itu ya. Iya. Bapak silahkan curhat perasaan Bapak, jujur tapi ya, jangan bohong. Setelah saya datang ke sini, mau enak-enak, mau enggak, jujur ngomong di sini, omongan Bapak akan berubah jadi karya. Kalau tiap hari kita berbicara atau ngomong di sini, maka dalam sebulan akan berlembar-lembar. Tinggal dikirim ke editor jadi buku. Dan nanti saya urus ISBN ke Jakarta Perpustakaan Nasional. Jadi jangan pernah lagi menjelek-jelekan, melama-lamakan diri kita, karena Allah sudah menciptakan dengan segala potensi. Insya Allah Cibinong Sari bisa menerbitkan buku bersama. Kesananya mau bikin modul kayak kumpulan soal, bang soal, daripada beli ke orang lain. Ya kan? Mending bikin produk sendiri. Kita coba Pak. Bapak curhat. Bebas. Oke, bebas. Oke deh, saya pandu. Saya nanya, Bapak jawab. Oke. Baik, ini saya sedang mempraktekkan mengetik tanpa mengetik. Lihatlah sama-sama oleh Bapak dan Ibu guru yang saya hormati di sini. Sekarang sedang berjalan, saya bisa mengetik tanpa harus mengetik. Cukup mengubah lisan jadi tulisan, merubah budaya tutur jadi ketikan. Kalau ini saya lakukan secara konsisten, istiqomah, sebagaimana di hadis, amal yang dicintai Allah adalah amal yang bukan gila-gilaan, tapi amal yang sedikit tapi rutinnya terjaga. Rutin 10 menit sebelum kumandang adzan subuh, maka dalam setahun berapa lembar kalau kita. Dan kita kirim ke editor, lalu kita urus ISBN ke Perpustakaan Nasional Jakarta, lalu kita cetak jadi buku karya sendiri. Titik. Paragraf baru. Nah, itu selesai. Ini karya saya. Coba lo ngetik, Pak. Karya saya ini, sekarang karya Bapak. Sekarang jangan pernah mengungkapkan hal-hal negatif untuk diri kita. Misalnya, aduh saya tidak bisa ganti, insya Allah saya bisa. Ya, hal-hal positif. Kasihan diri kita, dijelek-jelekin orang kita sendiri. Ya. Oke Pak, siapa? Saya pijit. Bapak ceritakan kesan awal saya datang ke sini, yang jeleknya ceritakan, yang baiknya ceritakan. Lalu kesan pertengahan setelah saya banyak ngomong, lalu kesan terakhir setelah saya meraktekin ini. Pasti ada kesan, karena tiap orang punya hati. Nah, kesan itu ungkapin apa adanya, jangan bohong, lalu akan jadi karya di paragraf kedua. Ini karya Bapak. Oke. Baik, saya pandu. Pak Supena, gimana kesan-kesan perasaan Bapak setelah bertemu Asep Gunawan, orang Mincang Merah? Titik. Paragraf baru. Silakan Pak. Baru pertama kali melihat dari wajah, terus terang saya sendiri merasa sedikit wah gitu ya. Ya sedikit
berbeda dengan para penilik sekolah yang lain gitu. Dari segi wajah, dari segi penampilan. Setelah tahu dari karakternya, ternyata ya dari segi bahasa, dari segi ilmu ternyata menurut saya perlu, kalau saya sendiri perlu istilahnya belajar lebih banyak begitu. Jadi ingin meminta ilmu kekurangan terutama dari IT. Ternyata walaupun PAI ternyata IT-nya melebihi dari guru IT menurut saya gitu. Baik, saya selingan. Ini paragraf saya, bukan paragraf Pak Supena. Saya hanya berharap mudah-mudahan yang diungkapkan barusan bukan fitnah, tapi benar adanya. Saya amini segala doa-doa kebaikan. Terima kasih atas husnuzonnya. Ini cambuk bagi saya untuk terus mengembangkan diri. Mudah-mudahan hadirnya saya di wilayah binaan saya Keramat Mulia memberi kemanfaatan bagi sesama, khususnya dunia pendidikan dan pembelajarannya. Itu saja sih, simpel saya mah. Oke, titik. Paragraf baru. Selanjutnya adalah Pak Agus. Nah, ternyata luar biasa. Pak Supena seperti iseng-iseng berhadiah, tapi hadiahnya apa? Telah muncul karya Pak Supena asli di paragraf 2. Ini jangan anggap enteng. 1 hari tidak sampai 24 jam bersama saya sudah punya karya paragraf. Masuk ke sini untuk foto ya Pak. Pertama insert ya. Nanti ini mah perkenalan, kan tadi saya bilang taruh ya, perkenalan. Lalu pilih kamera yang ini. Kemudian ini akan menyala. Kalau kita low-nya ini. Lalu ini nyala, betul nggak? Lalu ada sayanya, ya, ada Pak Supenanya. Silakan Pak Supena. Nih, ya apa? Wios herang ya Wios. Klik. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini dirasa masih belum puas, silakan puas-puasin berapa kali. Ya, senyum. Lihat saya juga. Lihat saya. Nah, oke. Insert, masukkan. Selesai itu. Wah, mantap. Fotonya ada, ya, tulisannya ada, betul tidak? Jadi saya ingin merubah paradigma bahwa belajar insya Allah tidak sulit. Asal modalnya satu, keinginan. Insya Allah. Udah terbukti. Kenapa saya ambil percontohan Pak Supena? Kalau Pak Supena lulus, maka KKM-nya jadi KKM nasional. Yang lain mah urus masa enggak? Ya kan? Pak Kiki masa enggak? Patokannya Pak Supena, betul enggak? Nah, usia dan sebagainya tantangannya udah bisa ditaklukkan. Sekarang Pak Agus adalah cerita kesan-kesan mau pensiun 3 bulan lagi. Nah, Ini sebetulnya udah diklat, cuma saya nggak formal gitu kan. Yang penting kan esensinya dapat ya, ilmunya, betul nggak? Nggak pakai spanduk, nggak pakai apa ya. Nah, kemudian Pak Agus, langkah pertama pijit tombol mikrofon sampai warna oranye, silahkan. Setelah oranye Pak Agus harus berbicara. Apa aja curhatkan. Pertama, kesan-kesan ketemu saya. Kedua, perasaan Pak Agus mau pensiun. Ya, silahkan gitu. Ya, kesan dari saya ya setelah hari ini ketemu sama Bapak Pengawas PAI, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PAI Seminggu sekali ini yang hari ini datang ke SD Cikubangsari yang telah memberikan arahan-arahannya hingga mendapat pengalaman bagi kami di sekolah SD Cikubangsari ini. Dan kesan-kesan saya itu, saya sebagai PNS di SD Cikubangsari selama 10 tahun, yang 3 bulan lagi akan mengalami purna bakti, yang mudah-mudahan saya diberi umur yang panjang, kesehatan sampai bisa pensiun di SD Cikubangsari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di SD Cikubangsari dan Ibu Kepala Sekolah yang telah membimbing kami dan memberikan arahan-arahan sehingga kami
sekolah ini menjadi betah Itu dulu modulnya. dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh diri kami. Sekian dan terima kasih. Oke, siap saya. Kalau sekali hari berarti Pak. Kutik malila. Boleh Bu HP-nya bawa ke sini. Kita praktekkan. Nanti Ibu balas WhatsApp dan sebagainya. Jangan lagi cara-cara jadul, guru jadul zaman dulu. Sekarang mah pakai apa namanya? Misalnya Bu Aya ya, Bu Aya Cikubang ya. Itu enggak? Cikubang ya? Nah, misalnya Tabu Sabara kesini dulu nggak bisa Pak. Nah, kalau biasa kan nanti jawabannya. Sekarang tinggal pilih ini. Ini mau praktek dulu nih, perkenalan dulu, tenang. Nah, baik Bu, saya sudah usahakan ya, udah terbukti saya mengutamakan Cikubang Sari ketimbang SDN unggulan dan 2 Cilacap. Mudah-mudahan kehadiran saya benar-benar bisa memberi manfaat bagi semua. Karena yang paling saya khawatirkan dalam hidup adalah ketika hadirnya kita tidak ada kemanfaatannya bagi yang lain. Oke, closing statement. Terima kasih kepada Bu Mantri dan sahabat-sahabat pendidik di sini, kasekuan-kasekuan saya, sahabat-sahabat saya ya, atas sambutannya. Ini masih masa ta'aruf Pak, jangan khawatir, saya belum masuk ke materi inti pelatihan dan pendampingan juga pembinaan. Kita nikmati saja, dan zamannya udah gini, mau gimana lagi ya, suka nggak suka, kita menggerutui juga zaman tetap berganti musim ya Pak. Kurikulum juga belum tentu bertahan sampai 2024, tapi nikmati saja yang ada ya. Terserah dalam fase apapun, dalam musim apapun, yang penting kita tampilkan pribadi yang terbaik, profesi guru, pendidik, orang tua zaman now yang lebih metal, melek digital dan siap mengadopsi perubahan. Jangan pernah mengutuk perubahan, tapi mengadopsi perubahan. Kalau tidak, kita bisa mati terkilas oleh perubahan zaman. Jangan kalah sama power ya. Berubah kan gitu ya. Nah itu saja ya. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah khair. Semoga sambutannya, kebaikannya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Wa mangga wa dukuh mangga atuh wa aufiq putra wayaya wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Pengawas PI yang sudah tentunya di kesempatan yang penuh bahagia ini, satu, kita bisa bersilaturahmi. Tentunya semoga dengan bersilaturahmi ini banyak sekali kebaikan yang tentunya kita akan dapatkan, baik itu untuk Bapak Pengawas atau untuk guru-guru yang ada di SDN Cikubang Sari. Dan selanjutnya juga untuk ilmu yang sudah diberikan tentunya sangat bermanfaat sekali buat kami para dewan guru, dan bukan hanya kepada yang sudah senior, tentunya buat kami juga yang muda-muda masih banyak yang harus kita pelajari, karena memang era digital di milenial ini tentunya merupakan suatu tuntutan, terutama buat kami guru-guru yang baru masuk, baru belajar, dan istilahnya ada yang mau membimbing, dan tentunya kami ucapkan terima kasih. Baik, acara yang selanjutnya yaitu penutup. Kita tutup doa ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.